ada statistik diartikan sebagai alat pengolah data angka. Statistika ialah cabang ilmu yang mengamati dan atau mengembangkan cara-cara mengolah data angka. Statistik ialah produk dari kerja statistika, sedangkan statistika ialah penghasil statistik. Statistik deskriptif ialah teknik statistik yang mengembangkan informasi hanya mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan kemudian menarik inferensi yang digeneralisasikan untuk data yang lebih besar atau populasi. Sedangkan statistik inferensial ialah statistik yang berkaitan dengan analisis data atau sampel untuk kemudian dilakukan penyimpulan atau inferensi yang digeneralisasikan kepada seluruh populasi. Pertemuan kedua ada distribusi frekuensi. Yang pertama itu di situ ada pengertian. Pengertian itu ialah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Yang kedua itu ada tujuan. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Yang ketiga ada kelebihan, dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Dan yang keempat ada kekurangan, rincian atau informasi awal menjadi hilang. Bisa dilihat di sini ada istilah dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Pertemuan ketiga ada data statistik. Data nominal ialah standar angka yang sederhana dalam menilai sebuah objek. Penilaian ini hanya untuk melabeli hal-hal tertentu dan tak mempunyai tingkatan. Data ordinal adalah bagian lain dari data kontinum. Data ini selain memiliki nama atribut, juga memiliki peringkat atau urutan. Angka yang diberikan mengandung tingkatan. Ia digunakan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau sebaliknya. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan skala interval dinamakan data interval. Bisa lihat di sini ada contoh dari tabel, diagram lingkaran, diagram batang, dan ada pun diagram garis. Di pertemuan keempat ini ada ukuran pemusatan data atau central tendency. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Macam-macam bentuk ukuran pemusatan data tuh adalah ada mean atau median atau modus, kuartil desil, dan persentil. Rumus-rumus pemusatan data untuk data tunggal di sini ada mean, median, dan modus. Selanjutnya ada rumus-rumus pemusatan data untuk data kelompok. Di pertemuan kelima ini ada ukuran penyebaran data. Pengertiannya ialah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Adapun macam-macam ukuran data. Yang pertama ada jangkauan, yang kedua simpangan rata-rata, yang ketiga simpangan baku, yang keempat ada kuartil, kelima persentil, yang keenam koefisiensi variasi, dan terakhir ada angka baku. Berikut rumus dari macam-macam ukuran data. Di pertemuan ketujuh ini membahas tentang populasi dan sampel. Untuk populasi itu sendiri ialah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Sedangkan sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Berikut rumus untuk populasi dan sampel. Pertemuan 8 ada hipotesis. Pengertian hipotesis itu sendiri ialah
pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Fungsi hipotesis itu sendiri ialah kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis dibentuk untuk menemukan kemungkinan atau untuk menguji kebenaran suatu teori. Bagaimana cara membuat hipotesis? Proses membuat hipotesis dapat diturutkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi diperlukan teori untuk dapat membuat hipotesis. Hipotesis dibagi menjadi 3, yaitu hipotesis penelitian, operasional, dan statistik. Temuan ke-9 ada kolerasi. Kolerasi itu sendiri ialah alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen bebas dengan variabel dependen tidak bebas. Macam-macam kolerasi. Yang pertama itu ada koefisien kolerasi kontingensi. Merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengatur keeraan, kuat, lemah atau tidak hubungan antara variabel. Yang kedua ada koefisien kolerasi Pearson. Itu untuk menerapkan koefisien kolerasi antara dua variabel yang masing-masing mempunyai skala pengukuran integral, maka digunakan kolerasi Pearson. Yang ketiga ada koefisien kolerasi Reng-Spearman. Kolerasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal. Yang keempat ada koefisien penentu. Koefisien penentu ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel, misalkan X, terhadap naik turunnya variasi ke nilai variabel lainnya, variabel Y. Kolerasi kelima ialah kolerasi kendal tahu. Kolerasi kendal ini digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel yang digunakan skala ordinal dan tidak harus distribusi normal. Keenam, kolerasi parsial. Suatu metode pengukuran keeratan hubungan antara dua variabel bebas dengan variabel yang terikat dengan mengontrol. Dan terakhir ada kolerasi ganda, ialah bentuk kolerasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel. Berikut rumus untuk macam-macam kolerasi. Pertemuan ke-11 ada analisis regresi. Regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian yang dinilai variabel untuk waktu yang akan datang, seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, ramalan hasil penjualan tahun depan. Di sini ada persamaan garis regresi. Pertemuan ke-12 ada uji validasi dan uji reliabilitas. Validasi ialah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Macam-macam validitas. Yang pertama ada validitas logis. Dengan demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan penalaran. Yang kedua ada validitas empiris. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Yang ketiga ada validitas butir. Validitas ini ialah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap sektor total. Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Dan yang terakhir ada validitas faktor. Selain validitas soal secara keseluruhan dan validitas item atau butir, masih ada yang perlu diketahui validitasnya, yaitu faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Setiap keseluruhan materi mempelajari terdiri dari pokok-pokok bahasa atau mungkin sekelompok pokok bahasan yang perlu adanya kesatuan.